Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Julia, saya kelas 11 IPS, ingin menjelaskan tentang pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memukul secara sosiologis. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Cara pandangan terhadap konflik. 1. Pandangan tradisional. Konflik menunjukkan adanya kerusakan fungsi dalam kelompok dan individu, konflik yang harus dihindari. 2. Pandangan kemanusiaan. Konflik atau status yang alami tidak dapat dikesampingkan dalam kelompok, tidak bersifat buruk, yang memiliki kelompok yang kuat yang positif dalam menentukan kinerja kelompok. 3. Pandangan individual. Konflik tidak hanya jadi kekuatan positif tapi justru mutlak agar menghasilkan kinerja efek. Sebab-sebab konflik. 1. Persaingan terhadap sumber-sumber daya yang langka. 2. Ketergantungan tugas. 3. Kekaburan batas-batas bidang kerja. 4. Kriteria kinerja yang disesuaikan. 5. Perbedaan tujuan dan prioritas. Proses konflik. Suatu proses yang memiliki 5 tahapan, yaitu pertentangan yang dipotensial atau ketidaksesuaian, kesadaran dan sosialisasi, niatan, perilaku, dan hasil. Di bawah ini ada tahapan-tahapan proses konflik. Tahapan 1. Pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, kondisi yang mendului komunikasi struktur variabel pribadi. Tahapan 2. Kesadaran dan prioritas, dipandang sebagai konflik, dirasakan sebagai konflik. Tahapan 3. Niat untuk menangani konflik, persaingan, berkolaborasi, mencurigakan, menghindari, mengakomodasi. Tahapan 4. Konflik terbuka, perilaku para pihak, reaksi orang lain. Tahapan 5. Meningkatkan kinerja kelompok, menurunkan kinerja. Kekerasan. Pengertian meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik atau mental, sosial, lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Dimensi kekerasan. 1. Perilaku, pukul atau bunuh. 2. Konteks. 3. Sikap. 4. Struktur ketergantungan ekonomi. 5. Sistem. Sebab terjadinya kekerasan. 1. Emosi lebih dominan daripada rasional. 2. Hilangnya kepercayaan terhadap sistem. 3. Kecenderungan main hakim sendiri. 4. Hilangnya rasa keadilan.